Sobat Improvement, kalau sebelumnya kita bicara problem solving yang sifatnya teknis, sekarang ini kita bahas problem solving yang sifatnya di office. Problem solving terkait dengan tim. Seringkali di perusahaan terjadi saling mengandalkan. Satu departemen sudah memberikan informasi dan menganggap tugasnya selesai. Hingga akhirnya saling mengandalkan dan terjadilah problem di dalam perusahaan. Contohnya, departemen maintenance sudah membuat PR dan menunggu purchasing beli material. Padahal mesinnya berhenti terus. Departemen produksi menganggap tidak ada material, bukan salah saya. Akibatnya produksi berhenti. Itulah yang sering terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, sekarang kita bahas problem solving yang terkait dengan office, terkait dengan teamwork. Kasus ini terjadi di tempat saya, di mana kami punya agenda untuk upload video, short video setiap hari. Namun ternyata dari data ditemukan ada 6 hari tidak dilakukan upload video. Inilah yang menjadi topik pembahasan kita. Ya, bagaimana kita menangani ini sehingga masalahnya tidak terulang. 6 hari tidak upload short video. Kasus seperti ini adalah bukan problem satu orang, tapi problem tim. Kenapa problem ini terjadi? Karena pembuat jadwal video lalai, kemudian pembuat video tidak mengingatkan. Kedua faktor ini berinteraksi mengakibatkan satu masalah. Kalau satu orang lalai dan yang lain diam, terjadilah problem. Itulah yang disebut dengan problem tim. Ada satu basic teori yang banyak diterapkan dalam menyelesaikan problem tim. Basic teori tersebut adalah RACI. RACI itu singkatan dari responsibility, accountability, consult, dan inform. RACI membuat peran menjadi lebih jelas sehingga celahnya ditutup. Contohnya, ada yang bertanggung jawab untuk upload video, tapi ada juga orang lain yang berperan di dalam akuntabilitas. Orang tersebut harus memastikan bahwa pembuat jadwal sudah mengupload video, sehingga terjadilah check and balance. Ada juga bicara consult. Misalkan, yang membuat jadwal tidak mendapatkan suplai video dari yang membuat video. Maka pembuat jadwal bisa berkonsultasi dengan tim, saling mengingatkan. Kemudian ada juga inform, just in case salah satu orang lalai, maka orang tersebut bisa memberikan informasi tersebut kepada manajemen. Tujuannya bukan melaporkan, tapi tujuannya adalah memberikan informasi, sehingga manajemen bisa turut bantu kenapa masalah tersebut terjadi. Misalnya, dalam kasus saya, pembuat jadwal itu kebetulan 1 minggu itu sedang banyak kegiatan, sehingga pembuat jadwal menjadi lupa. Ketika yang membuat video memberi informasi ke manajemen, ya manajemen kemudian bisa bantu. Misalkan, ya memberikan tanggung jawab tersebut sementara ke orang lain, atau strategi-strategi lainnya. Oleh karena itu, inform itu menjadi penting. Inform itu bukan mengadu. Inform itu memberi informasi sehingga tim, sekali lagi, tim itu bisa bergerak untuk mengatasi masalah. Itulah yang disebut problem tim. Tidak ada individu di satu company, tapi tim. Terkait dengan RACI tersebut, kita kemudian menyusun sistem RACI di dalam konteks pekerjaan ini. Jadi, responsibility ada di pembuat jadwal. Tapi accountability ada di pembuat video.
Kemudian ada juga bicara consult. Ya, consult itu diskusi dengan tim mengenai konten, mengenai jadwal penyiaran supaya mendapatkan view yang baik. Nah, kemudian inform untuk memberi informasi ya siapa yang harus diinformasikan ketika terjadi masalah. Jadi berangkat dari kasus ini, masalah diselesaikan dengan basic teori RACI. Problem team, kita identifikasi masalah secara menyeluruh, kemudian dilakukan analisa masalah, kemudian ditetapkan tindakan perbaikan berdasarkan teknik basic teori yang baik. Problem solving yang tidak berdasarkan opini, tapi berdasarkan basic teori RACI. Setelah itu kita implementasi dan evaluasi. Sampai kemudian standar tersebut menjadi budaya yang terus dilakukan oleh perusahaan tanpa harus diingatkan. Jadi pesan dari saya adalah setiap problem itu menyimpan peluang jika kita melihatnya secara positif. Problem itu bukan aib. Problem itu perlu dibuka, problem itu perlu dianalisis sehingga kita bisa menjadi lebih baik di masa depan. Setiap masalah menyimpan peluang. Pelajari penyebabnya, kemudian lakukan tindakan perbaikan dengan basic teori RACI, perjelas peran dan reminder, kemudian bangun sistem agar tidak terulang. Kesalahan bisa lewat begitu saja jika kita tidak menyelesaikannya secara tuntas terhadap akar masalahnya. Tapi kesalahan bisa menjadi peluang jika kita menganalisanya dengan kepala dingin, kita menganalisanya secara sistem, sehingga kita bisa memiliki sistem yang lebih baik. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Salam improvement. There is always room for improvement.